Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ini sini kita akan berbagi lagi di motor Scoopy ini harus mengganti komstir atau kones. Di daerah kita mengatakannya kones ya. Ini sudah terjadi keausan atau stangnya goyang ya. Nah, bisa juga goyang, bisa juga kaku di bagian ini. Waktu dikendarai itu tidak enak ya. Ini Scoopy Karbu yang tahun 2012 ya. Nah, sebelumnya di bagian lampu depan dan koper belakang ya, ini kita lepas ya. Nah, setelah itu kita buka di bagian ini, lalu kita buka ban. Oke, ini di bagian ini kita buka dulu ya. Oke, ini kita gunakan kunci 14 ya di bagian ini teman-teman. Dan yang di belakangnya kita gunakan kunci 17. Jadi di bagian ini kita buka ya. Oke, ini ada reng. Kita lepaskan. Di bagian kabel-kabelnya ini, di bagian kabel rem, kabel selang rem, selang speedometer ini kita lepas juga ya teman-teman. Jadi ini kita lepas dulu. Lalu kita angkat. Ini kayaknya nyangkut. Nah, oke, sudah lepas kayak gini ya teman-teman. Di bagian ini kita buka. Cara membukanya ya, ini kita kendorkan dulu ya. Oke, kamera pas. Nah, ini kita arahkan ke sana ya, searah dengan jarum jam. Kita arahkan dulu. Gunakan obeng mata yang tumpul ya, jangan yang terlalu tajam, karena di sini bisa merusak. Kita tidak punya alat khusus, kita gunakan alat sederhana. Tujuannya kita majukan supaya di bagian baut yang berapa ini 32, kita tidak punya kunci sok 32 yang panjang, jadi kita gunakan kunci Inggris, kunci serbaguna. Nah, jadi pembukaannya bisa lembut, tidak terlalu kencang. Oke, untuk pembukaan di sini mungkin teman-teman bisa jelas ya, mudah dipahami. Diketok dulu ke arah searah jarum jam, lalu kita buka yang baut 32-nya ya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan, ini 32 atau 27 ya. Sepertinya ini 32. Oke, ini lanjut kita buka di bagian roda depannya ya. Oke, untuk di bagian ini kita skip dulu ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Oke teman-teman, jadi di bagian spakbor dan di bagian rem ini sudah kita lepas. Ini lalu baru kita kendorkan ya. Kendorkan.
Ini sudah kendor ya. Nanti kelihatan yang dimana yang sudah kemakan ya. Ini kebiasaannya di bagian bawah yang sering rusak. Nah ini atas ini kayaknya. Skip dulu bang. Nah, oke, ini sudah turun. Coba dilihat di sini. Zoom ke sini. Nah ini di bagian ini sudah kemakan ya teman-teman. Inilah yang menyebabkan di bagian Scoopy ini kaku, sering keras. Inilah yang menyebabkannya di bagian komstir bawah yang sudah mulai aus ya. Oke, ini kita cuci dulu, baru kita lepas ya nanti ya. Nah, skip lah. Oke teman-teman, sudah. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah kita cuci. Ini sudah kelihatan, nampak di bagian ini sudah terjadi benjol-benjolan kayak ini ya. Nah inilah yang menyebabkan di bagian komstirnya atau setirnya menjadi kaku atau berat ya. Ini kelihatannya teman-teman. Oke, jadi kita lepaskan dulu di bagian yang di motor ya. Oke, kembali ke. Jadi ini kita gunakan bekas batang sok juga. Kalau tidak ada batang sok bisa juga kunci T ataupun yang sejenisnya teman-teman. Nah, oke, ini kita pukul kamera ke bawah. Nih, lihat. Nah, di sini. Pas ya? Nah, oke. Nah, udah lepas ya. Ke atas. Bagian atas. Ya. Ini kita gunakan yang asli untuk komstir Beat Honda ini sama Grand, Scoopy ini sama semua ya untuk kodenya. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang yang atas nih, yang atas kita kasih gemuk yang atas. Nah. Nggak rata. Oh teman-teman, harus rata ya teman-teman. Ini suasana sudah sulit. Gunakan yang lama untuk lebih tepatnya ya. Oke, selesai. Yang bawah. Nah, berapa itu durasi? Yang bawah kita pasang. Geser dikit kamera. Ini kita gunakan yang lama ya untuk memasukkan komstir yang baru ini. Banting kamera dulu.
Oke, sudah pas ya teman-teman. Ini nggak kelihatan jelas, gelap, agak gelap ya. Ini kita lepaskan lagi. Oke. Nah, setelah dari sini kita lepaskan yang di bagian ini. Untuk melepaskannya kita landasi dulu dengan balok ya. Ini ada karet. Karetnya kita lepas dulu. Atau kuring tutup debunya ya. Lepas dulu. Kita gunakan metal. Nah, kita pukul di sini. Pot tinggal kita luruskan. Ini yang baru ya, jadi enggak loh. Kita gunakan yang lama juga di bagian ini. Oke, itu sudah pas. Kita lepas lagi yang lama. Kita masukkan karetnya. Usahakan jangan sampai hilang ini. Ini penting supaya debu tidak cepat masuk di bagian ini ya. Oke, kembali ke atas kita pasang bearing-bearing biji-biji kelahar maksudnya. Oke, kita pasang dulu minyak gemuk di bagian ini. Kita pasang biji-biji pelaharnya, biji-biji apa ini, biji-biji pelor apa yang namanya. Oke, kita kasih lagi grease-nya. Biar peloran atau biji peloran ini tidak jatuh ya. Banyak nggak apa-apa.
kembali ke bawah, kita susun yang ini. Udah, langsung kita pasang. Ini pengancingnya. Ini kita setel dulu di bagian ini ya teman-teman. Kita kencangkan, cari posisinya lancar untuk di bawah ya. Oke, agak jauh dikit kameranya. Nah, ini ya, lancar tapi tidak goyang. Lalu kita ikat. Seandainya seret, boleh dikendorin dari sini. Oke, pas. Ini lanjut kita pasang bagian kepalanya dulu. Ini arahkan ke depan ya. Ini ke depan. Rengnya di depan. Oke, yang belakang nggak ada reng, langsung saja. Di belakang juga ada di sini. Di sini ada reng cembung ya. Tujuannya untuk menahan supaya tidak goyang-goyang ya. Reng cembung. Nah, oke, sampai sini sudah jelas buat teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita rapikan, kita pasang ban. Ini tidak perlu kita videokan karena durasinya semakin panjang. Kita skip dulu. Oke, kamera skip dulu. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita pasang ya. Maaf suasananya sudah hampir maghrib. Nah, ini sudah tidak kaku lagi ya. Nah, sudah normal. Oke, itu saja untuk videonya. Untuk pemasangan ini saya tidak tutorialkan karena durasinya semakin panjang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang kita jelaskan, apa yang kita kerjakan ya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.